Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba-tiba saja, Raja Racun pencabut nyawa meminta siluman tengkorak putih menghentikan serangannya ke Kiwanayasa. Ada apa gerangan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tapi, mudah-mudahan saja dia salah duga. Menurutku, kemungkinan itu sangat kecil, Kakang. Raja Racun pencabut nyawa itu sudah terkenal kecerdikannya di samping kelicikannya. Kakang toh telah lihat sendiri kenyataannya sewaktu dia menyudutkan Kakang dengan pertanyaan yang membuat Kakang tidak mampu berkelit lagi. Tebak Raja Pisau terbang seraya menggelengkan kepalanya. Iya, ucap ketua perguruan tangan sakti itu singkat. Entah siapa tokoh yang tersembunyi di balik selubung itu. Raja Pisau terbang mengkerutkan alisnya. Kiwanayasa menghela napas. Aku pun tidak habis pikir, adik Kirin. Kepandaian siluman itu malah lebih hebat dari Bargola. Aku tahu itu. Sebetulnya jika menuruti keinginan hati, rasanya ingin kujajal kelihayannya. Sayangnya, aku sudah jenuh berkelahi terus, Kakang. Aku kesini pun sebenarnya sekalian ingin mengucapkan selamat tinggal karena ingin pergi ke tempat yang sepi, mendidik Ningrum, putri tunggalku. Kiwanayasa termenung. Nampak jelas kalau kakek ini dilanda kebingungan. Memang sudah seharusnya kalau kita yang sudah tua-tua ini menyepi. Biarlah sekarang giliran yang muda-muda untuk turun tangan. Mudah-mudahan saja adik seperguruanku itu telah menunaikan amanatku. Kalau tidak, benar, kita memang hanya bisa berharap, Kakang. Sekarang aku pamit, Kakang. Silakan, Adi. Terima kasih atas kunjunganmu. Setelah memberi hormat sebentar, tubuh Raja Pisau terbang langsung berkelebat. Dalam sekejap saja, yang nampak hanya titik hitam yang semakin lama semakin mengecil untuk kemudian lenyap sama sekali. Terdengar teriakan nyaring dari balik sebuah tembok yang mengelilingi sebuah bangunan besar dan megah. Teriakan-teriakan itu ternyata berasal dari mulut seorang pemuda tampan yang tengah berlatih silat. Usianya sekitar 15 tahun, bertubuh tegap dan kekar. Bentuk wajahnya persegi dan terlihat jantan. Alis matanya tebal dan berbentuk golok menampakkan kekerasan wajahnya. Hiya! Untuk sekian kalinya pemuda itu berteriak keras. Belum lagi gema suaranya itu lenyap, tubuhnya sudah melompat ke atas. Dan selagi tubuhnya berada di udara, dia melakukan tendangan sambil memutar tubuhnya. Angin keras berhembus mengiringi tendangan itu. Suatu tanda kalau tendangan itu mengandung tenaga dalam tinggi. Dengan ringan dan indah, kedua kaki pemuda itu menjejak tanah. Tapi baru saja hendak melanjutkan gerakannya, tiba-tiba "Cukup, Arya." Suara itu membuat pemuda yang ternyata bernama Arya Buana menghentikan gerakannya. Dengan ragu-ragu, dipalingkan wajahnya ke arah asal suara itu. Dikenali betul siapa pemilik suara itu. Sedangkan si pemilik suara itu rupanya mengetahui juga
keraguan-raguan Arya Buana. Ayah ingin bicara sebentar. Kali ini Arya Buana tidak ragu-ragu lagi dan segera menghentikan latihannya. Disekanya peluh yang membasahi leher, dahi, dan wajahnya. Tak lama kemudian kakinya melangkah menghampiri ayahnya. "Ada apa ya?" tanya Arya Buana sambil menatap wajah laki-laki setengah tua yang masih kelihatan gagah. Tubuhnya tinggi tegap. Ada sebaris kumis tipis menghiasi bagian atas bibirnya. Dia adalah pendekar Ruyung Maut. "Kita bicara di dalam saja," ucap pendekar Ruyung Maut sambil beranjak ke dalam. Tanpa banyak cakap, Arya Buana ikut melangkah masuk menguntit di belakang ayahnya. "Arya," ucap pendekar Ruyung Maut itu ketika mereka telah berada di dalam beranda rumah besar itu. Mereka duduk berhadapan di kursi berukir indah dari kayu jati. "Rasanya ini adalah hari terakhir pertemuan kita." "Hah? Maksud ayah?" tanya Arya Buana kaget. Sepasang matanya terbelalak. Pendekar Ruyung Maut menarik napas dalam-dalam. Nampak jelas kalau ia merasa berat untuk mengatakan apa yang terkandung dalam benaknya. "Terpaksa Arya, ini terpaksa harus kulakukan kalau aku masih ingin melihatmu hidup." "Jadi maksud ayah, kalau kita tidak berpisah, aku akan mati." "Mati oleh siapa ayah?" tanya Arya Buana penasaran. "Ceritanya cukup panjang Arya." Pendekar Ruyung Maut menghela napas dalam-dalam seolah-olah ingin melonggarkan dadanya yang terasa sesak. "Tak mengapa ayah, aku akan sabar mendengarkannya." "Baiklah kalau begitu." Pendekar Ruyung Maut menarik napas panjang sebelum memulai ceritanya. "Masih ingatkah kau waktu aku membawamu ke tempat paman gurumu di Gunung Waru?" "Masih ayah." Arya Buana mengangguk. "Nah, sewaktu aku akan pulang, paman gurumu itu memberi pedang bintang kepadaku." "Pedang bintang?" tanya Arya Buana terkejut. Memang pemuda itu juga mendengar akan kerusuhan yang terjadi di dunia persilatan akibat berita mengenai pedang itu. Di mana-mana selalu terjadi keributan dan pembunuhan. Semuanya itu berpokok pangkal dari pedang bintang. Pendekar Ruyung Maut mengangguk membenarkan. "Pesannya, pedang itu harus kuserahkan padamu." "Untukku ayah?" Lagi-lagi Arya Buana menyelak cerita ayahnya. "Benar, paman gurumu juga mengatakan kepadaku apa yang tersembunyi di balik pedang itu. Dan semua itu ternyata sesuai dengan berita yang tersebar di dunia persilatan. Aku pun telah menyelidiki rahasia yang tersembunyi dalam pedang itu." "Dan ayah berhasil?" tanya Arya Buana penuh rasa ingin tahu. Pendekar Ruyung Maut tercenung sebentar sebelum mengangguk ragu-ragu. "Bisa dikatakan begitu. Maksud ayah?" Arya Buana mengkerutkan keningnya bingung. "Semua tempat dan petunjuk yang diberikan telah kutemukan, tapi tempat terakhir yang menunjukkan di mana kitab-kitab itu berada belum kudatangi. Maksudku, biar kau sendiri yang mencarinya." Arya Buana mengangguk-anggukkan kepalanya. "Lalu, mengapa tadi ayah mengatakan kalau ini adalah hari terakhir kita bertemu? Dan kalau kita tetap bersama-sama, aku akan tewas." "Arya, kau tentu telah mendengar akibat yang ditimbulkan berita mengenai pedang bintang ini. Pada mulanya, aku masih tidak ambil pusing, tapi perkembangan terakhir yang kudengar membuatku khawatir. Entah bagaimana caranya, orang-orang persilatan itu akhirnya mengetahui kalau pedang bintang itu berada di perguruan Tangan Sakti. Lambat laun, mereka pun tahu di mana pedang itu kini. Apabila itu terjadi, pasti mereka berbondong-bondong datang ke sini. Dan tidak berani kupastikan apakah aku akan dapat menghadapi mereka atau tidak. Apalagi jika yang datang itu datuk-datuk persilatan. Jangankan aku, walau paman gurumu membantu pun tetap tidak akan dapat membendung mereka." "Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi saja dari sini ayah?" usul Arya Buana. Pendekar Ruyung Maut menatap
Arya berwarna tajam, wajahnya nampak agak memerah. Ucapan apa itu, Arya? Apakah kau ingin melihat aku ditertawakan orang-orang pesilatan? Mereka pasti bilang, lihat, pendekar ruyung maut melarikan diri seperti seekor anjing. Tidak, Arya, apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi dari sini. Aku bukan seorang pengecut. Aku pun bukan seorang pengecut, Ayah. Aku tidak akan meninggalkan Ayah dan akan tetap di sini untuk membantu Ayah menghadapi mereka. Jangan salah mengerti, Arya, potong pendekar ruyung maut cepat. Musuh yang akan kita hadapi tidak sedikit. Tidak ada gunanya kalau kau berniat menentang mereka. Hanya membuang nyawa sia-sia saja. Tapi Ayah, Arya Biwana coba membantah. Kalau aku lain, Arya. Lagi pula, kalau kau ikut tewas bersamaku di sini, siapa yang akan menyelamatkan pedang bintang? Apakah kau tidak merasa sayang kalau pedang ini nanti akan terjatuh ke tangan orang yang jahat? Bagaimana nanti harus kupertanggungjawabkan semua ini pada paman gurumu? Apakah kau senang bila nanti paman gurumu menuding di kuburku sebagai orang yang menyia-nyiakan amanat? Arya Buwana terdiam. Bagaimana kelanjutan percakapan Arya Buwana dengan ayahnya pendekar ruyung maut? Kalau aku lain, Arya, lagi pula kalau kau ikut tewas bersamaku di sini, siapa yang akan menyelamatkan pedang bintang? Apakah kau tidak merasa sayang kalau pedang ini nanti akan terjatuh ke tangan orang yang jahat? Bagaimana nanti harus kupertanggungjawabkan semua ini pada paman gurumu? Apakah kau senang bila nanti paman gurumu menuding di kuburku sebagai orang yang menyia-nyiakan amanat? Arya Biwana terdiam. Pertanyaan ayahnya yang bertubi-tubi itu membuatnya bingung dan tidak harus berkata apa. Dan lagi, tidak rindukah kau pada ibumu, Arya? Tidak inginkah kau bertemu dengannya? Tanya pendekar ruyung maut lagi. Tapi kali ini suaranya bergetar, tidak meledak-ledak seperti tadi. Kontan Arya Buwana tersentak. Ibunya? Dia tidak rindu pada ibunya. Dia tidak ingin bertemu ibunya. Ingin rasanya dia berteriak untuk mengatakan betapa rindunya pada ibunya. Bertahun-tahun rasa rindunya ini dipendam sejak ibunya pergi meninggalkan dirinya dan ayahnya. Waktu itu Arya Buwana berusia 5 tahun sehingga tidak pernah tahu ibunya pergi meninggalkan mereka. Ibu, ayah? Tanya Arya Buwana ragu-ragu sambil menatap ayahnya. Nampak dilihatnya wajah laki-laki setengah baya itu berubah muram. Benar, rasanya perlu kuberitahukan padamu persoalan yang sebenarnya. Aku takut nanti kau menduga jelek pada ibu ataupun ayah. Pemuda remaja itu hanya menundukkan kepalanya diam tanpa berkata-kata. 16 tahun yang lalu, aku menikahi seorang gadis yang kemudian menjadi ibumu. Namun sama sekali tidak ku ketahui asal-usul ibumu. Sewaktu kutanyakan, ia mengatakan kalau kedua orang tuanya telah tiada. Yang tinggal hanya kakak laki-lakinya yang saat itu berada entah di mana. Setelah kau berumur 4 tahun, baru ku ketahui siapa kakak kandung ibumu. Dan hal ini membuat aku kaget bukan kepalang. Ternyata kakak ibumu, si Raja Racun pencabut nyawa, seorang tokoh sesat yang terkenal kejam dan telengas. Si Raja Racun ini pernah bertarung denganku yang berkesudahan tanpa pemenang. Rupanya dia masih dendam padaku. Sewaktu kau berumur hampir 5 tahun, ia datang lagi hendak menantangku dan hendak membunuhmu. Ibumu tentu saja menjadi bingung ketika menyadari kalau pertarungan di antara kami tidak dapat dielakkan lagi. Ia tidak ingin salah satu di antara kami terluka atau tewas. Akhirnya si Raja Racun mengalah. Ia bersedia membatalkan pertarungan asal ibumu pergi meninggalkan aku dan dirimu. Ibumu tidak punya pilihan lain, Arya. Jadi, ya, itulah yang terjadi.
Arya Buana tercenung begitu ayahnya menyelesaikan ceritanya. Pemuda remaja itu masih tetap menundukkan kepalanya. Arya, perlahan-lahan Arya mengangkat kepalanya. Ini amanat dari paman gurumu, ujar pendekar Ruyung Maut sambil mengulurkan tangannya menyerahkan pedang bintang. Dengan tangan gemetar, Arya Buana menerima pedang itu. Di dalam gagang pedang itu ada petunjuk. Pergilah Arya, mudah-mudahan kelak kita dapat berjumpa dan berkumpul lagi bersama kau, aku, dan ibumu. Arya Buana memperhatikan pedang yang kini berada di tangannya sejenak. Pada kedua ujung sisi gagang pedang masing-masing melingkar sebuah bintang bersegi 5 berwarna keemasan. Segera dicabutnya gagang pedang itu. Memang tepat perkataan ayahnya. Di dalam gagang itu terdapat segulung kain yang berisikan coretan-coretan. Arya memperhatikannya beberapa saat lalu disimpannya gulungan kain itu. Selanjutnya dimasukkannya kembali pedang itu ke dalam warangkanya. Aku rasa sudah tiba waktunya kau harus pergi Arya, kata ayahnya lagi. Arya Buana hanya mengangguk. Kalau begitu, cepatlah. Setelah berkata begitu, pendekar Ruyung Maut itu bergegas melangkah ke belakang diikuti oleh Arya Buana di belakangnya. Laki-laki setengah baya itu menghentikan langkahnya di dekat sebuah sumur. Arya yang telah memperhatikan coretan-coretan pada gulungan kain itu segera mengetahui kalau sumur ini adalah pintu pertama menuju tempat kitab-kitab peninggalan Ki Gering Langit. Inilah pintu pertama itu Arya. Di atas permukaan sumur ini, kira-kira setengah tombak di atasnya terdapat sebuah lubang. Dari situlah awal perjalananmu. Cepatlah, jangan membuang-buang waktu lagi. Arya hanya menganggukkan kepalanya. Setelah berpamitan, tanpa ragu-ragu, pemuda ini melompat ke dalam sumur itu. Dikerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di bawah sana. Pendekar Ruyung Maut memperhatikan sejenak sampai tubuh Arya Buana menyentuh permukaan air sumur. Baru setelah Arya Buana melambaikan tangan tanda siap, ia berjalan meninggalkan sumur itu menuju ruangan dalam bangunan besar rumahnya. Malam itu, langit kelihatan cerah. Tidak ada awan yang menggantung di langit. Bulan penuh yang tampak di langit menambah terangnya suasana. Tetapi rupanya, suasana cerah tidak menjamin bahwa suasana akan aman. Terbukti di malam itu, nampak dua sosok tubuh berkelebat cepat melompati pagar tembok bangunan milik pendekar Ruyung Maut yang dulunya adalah milik Ki Gering Langit. Gerakan mereka cepat bukan main, suatu tanda kalau dua sosok tubuh itu bukanlah orang sembarangan, dan hal itu memang tidak salah. Ternyata dua sosok itu adalah Gerda, si siluman tengkorak putih, dan si Raja Racun, pencabut nyawa. Tribuana, keluar kau! Teriak Raja Racun, pencabut nyawa, memanggil nama asli pendekar Ruyung Maut. Begitu ia dan siluman tengkorak putih berada di depan pintu bangunan besar itu, suara yang dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam yang kuat itu bergema ke sekitar bangunan besar milik Tribuana alias pendekar Ruyung Maut. Karuan saja suara panggilan dari luar itu mengagetkan pendekar Ruyung Maut yang berada di dalam. Apalagi suara panggilan itu menyebut nama aslinya. Nama yang jarang diketahui orang. Sepengetahuannya, hanya dua orang saja yang tahu nama aslinya. Mereka adalah kakak seperguruannya, Ki Wanayasa, dan istrinya sendiri. Tetapi menilik dari suara panggilan itu, Tribuana berani bertaruh kalau suara itu bukan salah satu dari kedua orang yang dimaksudkan. Lalu siapa? Pendekar Ruyung Maut melangkah keluar, tidak lupa diselipkan ruyungnya di pinggang. Memang dari nada suaranya, orang yang memanggil itu tidak bermaksud baik. Begitu pintu dibuka, nampak sekitar 3 tombak di depannya berdiri dua sosok tubuh. Suasana yang cukup terang membuat pendekar Ruyung Maut ini dapat melihat jelas dua sosok tubuh itu. Salah satunya langsung dapat dikenali sebagai si Raja Racun, pencabut nyawa. Setelah 2 kali dia bertemu tokoh ini,
iblis itu adalah kakak kandung istrinya, dan hal ini membuatnya serba salah. Sulit baginya untuk bertempur melawan si raja racun pencabut nyawa ini. Perhatian Tribuana kini beralih pada sosok serba putih yang berdiri di samping raja racun pencabut nyawa. Dicobanya untuk mengingat-ingat, barangkali saja pernah kenal atau setidaknya mendengar tokoh ini. Tapi sampai lelah mengingat-ingat, tidak juga dikenali orang itu. Meskipun demikian, pendekar Ruyung Maut ini harus bersikap waspada. Sepasang matanya yang tajam mencorong dan bersinar kehijauan, seperti mata kucing dalam gelap itu benar-benar membuatnya terkejut. Sebagai seseorang yang telah kenyang dengan pengalaman, Tribuana tahu kalau sorot mata seperti itu hanya akan muncul pada mata orang yang telah memiliki tenaga dalam tinggi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertemuan 3 pendekar lihai itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.